Kuat Ma'ruf protes, saya sudah jujur hasil tes poligraf dibilang bohong. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, bagaimana tanggapan saudara terhadap keterangan ahli ini? Apakah benar semua atau tidak tahu menahu? Terima kasih Yang Mulia. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat, tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Bisa disebutkan? Mohon izin untuk Bapak FS, nilai totalnya -8. Berapa? 8. 8. -8. -8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Mohon izin -25 Bapak. Minus 25. Siap. Kalau terdakwa Kuat? Untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah plus. Ini kan hasil jadi Yang pertama adalah -9 dan yang kedua adalah -9. Yang pertama -9, yang kedua adalah -13. -13. Pertama plus, yang kedua Kasih jelas. Yang pertama plus 9. +9. Siap. Yang kedua -13. Jadi di dalam hukum acara pidana yang modern itu hukum acara itu bukan hanya mempertimbangkan dan memperhatikan offender, bukan hanya pelaku yang diduga melakukan pelanggaran pidana, bukan itu aja, tetapi juga harus mempertimbangkan korban. Nah, Sambo ini semuanya kan karena dia juga tersangka karena bohong. Jadi ada 100 yang dibohongi, Mbak. Caca yang sekarang ini diduga pelanggaran kode etik sudah 7 jadi tersangka dan ada beberapa pelanggaran kode etik. Nah, suami istri itu membohong. Tetapi nggak di situ Mbak Caca, yang dibohongi LPSK Pak Cudri, kemudian Komnas Anak, ada beberapa NGO, ya toh. Nah, mereka ini sekarang adalah jadi tersangka atau terancam dia akan menjadi tersangka karena kebohongan beliau ini. Nah, saya nggak masuk akal saya. Alas apa lagi kemudian penyidik untuk membuat lie detector. Kuat Ma'ruf menyatakan sudah berkata jujur ketika menjalani tes poligraf atau lie detector. Namun hasil tes itu menunjukkan ada pernyataannya yang mengindikasikan bohong. Hal itu disampaikan Kuat menanggapi keterangan ahli poligraf yang juga anggota Polri, Aji Febrianto Ar-Rosyid, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 14 Desember. Saya sudah jujur tidak melihat, tapi di poligraf kok dibilang masih berbohong, kata Kuat sambil tersenyum. Pernyataannya itu membuat hakim serta pengacara Kuat tertawa. Kuat Ma'ruf menjalani 2 kali tes poligraf. Dari 2 pertanyaan berbeda dalam tes itu menunjukkan hasil yang berbeda pula, yakni terindikasi jujur dan bohong. Hasil dari 2 pemeriksaan itu ialah +9 untuk tes pertama, serta -13 untuk tes yang kedua. Menurut Aji, hasil plus mengindikasikan NDI atau nomor deception indicated alias tidak bohong, sementara hasil minus mengindikasikan bohong. Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong, ujar Aji. Dalam tes pertama pada 5 September 2022, Kuat ditanya, apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Atas pertanyaan itu, Kuat menjawab tidak. Jawaban itu dinilai mengindikasikan jujur. Tidak memergoki, tanya jaksa. Iya, jawab Aji. Sementara dalam tes kedua pada September 2022, Kuat ditanya, apakah melihat Sambo menembak Joshua? Kuat menjawab tidak. Indikasinya? Tanya jaksa. Berbohong, ujar Aji. Kuat Ma'ruf mengaku bingung soal status terdakwa saat diperiksa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansah, Selasa 13 Desember. Ia menyebut tak membunuh dan merencanakan hal tersebut. Kuat Ma'ruf mengaku bingung ikut terseret kasus pembunuhan berencana Joshua, sebab ia merasa tidak pernah ikut membunuh ajudan Ferdi Sambo itu. Hal itu disampaikan Kuat Ma'ruf saat bersaksi untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 13 Desember. Awalnya Kuat Ma'ruf ditanya oleh Febri Diansah selaku kuasa hukum Putri Chandrawati. Pertanyaannya seputar pengetahuan Kuat mengenai arahan pembunuhan Joshua. Kuat membantah pernah mendengar atau menerima arahan itu dari Ferdi Sambo maupun Putri Chandrawati.
Apakah saudara pernah mendengar atau mendapat arahan dari Ferdy Sambo atau Putri Chandrawati rencana menghabisi Joshua? Tanya Febri. Tidak pernah, jawab Kuat. Pasti ya, ujar Febri.